Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Mungkin sejak awal sampai detik ini gitu ya, saya tidak bosan-bosannya hampir setiap hari memberikan semangat edukasi yang positif buat teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Jadi setiap hari Solusi Hutang itu menyajikan video-video terbaru untuk menjadi pedoman bagi Anda supaya bisa menseimbangkan rasa takut yang ada. Ya. Hari ini menarik. Kemarin saya sempat update video ya. Habis itu ada tersemat satu pertanyaan. Dia bertanya simpel aja. Apakah kalau kita sudah di blacklist, kita masih diwajibkan untuk membayar pinjol? Ya, satu. Yang kedua, apakah setelah gagal 3 bulan, 4 bulan, kita masih diwajibkan untuk membayar pinjol? Ya, ini kan keraguan nih ya, suatu kebimbangan katanya gitu ya. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, dan sekalian juga tentang stop bayar pinjol. Yang seperti itu tentang stop bayar pinjol karena nanti Anda simak aja video ini sampai habis. Pokoknya ada sesuatu. Kenapa menjelang akhir tahun ini daripada kacau ya, daripada makin hancur, makin berbahaya, makin stres, makin panik, kita ambil inisiatif baru. Tapi sebelumnya kita beri dulu kesempatan buat teman-teman semuanya yang ingin berlangganan dengan channel ini, sekalian bergabung di dalam grup WhatsApp, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, dan yang belum mensupport channel ini silahkan. Terima kasih yang sudah mau mensupport dan mendukung. Apakah nama yang sudah masuk dalam blacklist masih atau harus diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman online mereka? Ini yang menjadi sumber kebingungan yang masih tersisa dari teman-teman semuanya. Oke. Satu pertanyaan saya dulu buat teman-teman semuanya. Sebelum kita melangkah jauh untuk membahas soal BI checking ataupun wajib bayar setelah di blacklist, saya mau tanya dulu, siapa di sini namanya yang sudah di blacklist oleh pinjol, yang ketika dicek sliknya itu di OJK memang ada daftar kredit macet atau bermasalah, bukan pinjaman aktif ya? Silahkan isi di kolom komentar dari pinjol mana dan telatnya berapa lama. Yang sudah ngecek, ingat ya, yang sudah ngecek, bukan yang gagal minjam lagi ya. Karena banyak yang ngawur gitu loh, dia gagal minjam di bank, gagal ngambil KPR, gagal tidak bisa kredit mobil, semua dibebankan pada pinjol. Padahal hal-hal itu tidak melulu tentang slik OJK ataupun BI checking. Terkadang tingkat kemampuan dalam pembayaran Anda juga menjadi landasan pokok dari tim analis sebelum mencairkan atau memberikan Anda hutang, baik itu berupa uang, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, silahkan isi di kolom komentar. Baru kita balik, apakah kita wajib membayar hutang setelah nama kita di blacklist? Ya, setahu saya kalau nama Anda sudah masuk dalam blacklist, sudah melewati dari 3 bulan, kalau benar-benar nih ya, ini kalau benar-benar nama Anda memang itu nama Anda masuk dalam BI checking, pinjol tidak menagih Anda. Ya, kenapa? Sesuai dengan peraturan OJK, wajib menagih 90 hari, di dalamnya itu ada kalimat, setelah 90 hari data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan ya, untuk ditindaklanjuti. Ini wajib.
data diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Setelah 90 hari itu bunyi di bawahnya. Ya. Dan otomatis setelah 90 hari pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Tapi praktek di lapangan berdalih bahwa ini bukan dari pinjolnya melainkan adalah pihak ketiga. Oke, terserah. Mereka mau bilang pihak ketiga, keempat, kelima, atau ke-100 kayak terserah mereka. Yang penting kita cuma berpatok. Kalau mereka masih menagih Anda dengan data yang lengkap, berarti data Anda belum diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk pemblacklistan atau BI checking yang sedang Anda pertanyakan. Ya, kalau Anda masih ditagih, Anda masih ditelepon, berarti data Anda masih sama si pinjolnya, belum sama si OJK. Dan apakah ini benar-benar Bang akan dimasukkan ke dalam BI checking dan blacklist? Ya, sampai detik ini OJK itu tidak mengkonfirmasi. Ya, tidak ada konfirmasi, wah orang yang terjebak pinjol ini kita akan blacklist nama mereka, masukkan ke dalam urutan BI checkingnya itu daftar hitam dari namanya itu ke call 5. Ya, atau call 4, call 3. OJK tidak konfirmasi. OJK hanya menerbitkan aturan pinjol itu wajib menagih 90 hari, lewat dari 90 hari tidak boleh menagih lagi, data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Dalamnya itu kemungkinan besar Anda tidak akan bisa lagi meminjam di pinjol legal manapun. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda gagal bayar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun, tapi Anda masih ditelepon, ya sudahlah. Nggak usah Anda tanyain ke saya, Bang, saya gagal bayar di pinjol, kira-kira saya minjam bank dicair nggak? Saya ini bukan orang bank dan saya ini bukan analis dari bank. Ya, bank itu untuk mencairkan dana kepada calon nasabah mereka mempunyai penilaian yang spesifik. Ya, tidak sama dengan pinjol. Ya, biasanya dari bank itu paling utama adalah usaha Anda. Kayak mana usaha Anda? Sudah berlangsung berapa lama? Ya, memang kematangan dari segi usaha ini adalah landasan utama dari si banknya gitu loh. Ya, tapi kebanyakan orang yang gagal bayar pinjol malah ini yang jadi beban pikiran. Bang, saya gagal bayar pinjol, nanti saya nggak bisa ngutang lagi dong gitu loh. Jadi memang kayaknya hutang itu sudah menjiwai dalam diri Anda gitu loh. Ya memang kita hidup di zaman sekarang itu kita tidak bisa membatasi untuk fasilitas orang-orang dalam berhutang gitu loh. Tidak bisa kita membatasi, nggak bisa. Tapi minimal adalah sedikit perubahan dalam diri Anda. Ya jangan dulu terobsesi atau termotivasi untuk ngutang kembali. Jangan apa Anda nggak pengen nih. Misalnya Anda ingin memulai satu usaha walaupun kecil tapi modal sendiri loh. Ya, buat apa usaha besar hutang juga banyak gitu loh. Ya, apa Anda nggak pengen seperti itu? Sementara kita tahu nih dengan kita berhutang kita akan membayar lengkap dengan bunganya. Walaupun banyak sekarang bank-bank yang berkedok syariah lah ini segala macam, coba Anda nilai berapa bunganya per tahun. Ya, jadi nggak ada yang namanya syariah itu nggak ada yang jelas, mereka masih cari untung. Apalagi ingin pinjol atau segala macam gitu. Memang kita saya nggak membatasi ya soal Anda mau berhutang atau tidak, itu kembali ke diri Anda. Tapi saya harap kalau Anda ingin berhutang itu lebih ke kebutuhan yang produktif. Ya, oke, kita balik lagi ke topiknya. Apakah kita memang harus wajib bayar setelah nama kita di blacklist atau masuk dalam BIC? Atau kita harus bayar setelah gagal bayar lebih dari 90 hari? Ya, soal membayar atau tidak itu kembali ke kemampuan Anda dan ke diri Anda. Ya, nggak ada orang yang bisa memaksa. Contoh saya bilangin, Anda bayar tuh, Anda bilang, saya gimana mau bayar Bang, untuk makan aja susah. Ya, saya bilangin Anda nggak perlu bayar tuh Bang, saya ada dana Bang, saya ada rezeki, saya mau menyelesaikan. Jadi memang Anda bayar atau tidak itu kembali ke tingkat Anda gitu. Ya, jadi kalau memang finansial Anda mampu mencukupi, ya selesaikanlah. Ya,
Kalau enggak, ya apa? Orang pernyataan Anda hampir sama kok. Saya tidak bisa bang, saya gagal bayar telat sekian bang, karena duit saya nggak ada. Ya, orang paham gitu loh. Jadi ngapain lagi harus ditanya? Apakah saya wajib bayar pinjol? Harus bayar pinjol? Yang namanya bayar hutang ini wajib. Tapi bagi yang mampu, yang jadi masalah hari ini ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Ya, otomatis berusaha dulu, bekerja dulu. Nanti kalau uang Anda sudah terkumpul, Anda berinisiatif atau beretikat baik untuk menyelesaikan semua ini, ya silahkan. Ya, bagaimana nanti bang nomornya hilang ini segala macam? Jangan pikirkan sekarang, tapi nanti setelah uang Anda ada, semuanya akan mudah. Tapi ini uang aja nggak ada, Anda mikirin nomor telepon pinjol, alamat pinjol. Lucu terkadang gitu loh. Memang oke lah pembentukan niat baik gitu loh, kan aneh. Hari ini Anda bilangin, saya nggak ada uang, Mbak, saya nggak mampu bayar. Jadi kalau seandainya saya nggak bayar sekarang, Mbak, suatu saat atau setahun ke depan, 2 tahun ke depan, saya ada uang nih, saya mau bayar kemana? Itu yang dia pikirkan hari ini, ya. Jadi terlalu jauh untuk perencanaan saat ini sampai ke beberapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Terlalu jauh perencanaan Anda dan sulit Anda untuk menjalankannya. Jadi mendingan yang enteng-enteng aja. Saat ini belum ada uang, ya sudah, berarti bekerja, penuhi kebutuhan hidup Anda. Kalau sudah terpenuhi nanti, pelan-pelan sisihkan sedikit demi sedikit untuk utang Anda. Kalau terkumpul, selesaikan. Ya, kalau masih mampu. Kalau tidak, ya sudah. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya, apakah kita wajib membayar hutang atau apakah kita harus diwajibkan membayar hutang setelah nama kita di blacklist dan masuk dalam slik OJK? Kurang lebih jawaban ada dalam diri Anda masing-masing. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa juga untuk disupport jika dirasa ini bermanfaat, dan jika dirasa ini tidak bermanfaat, terima kasih telah hadir, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.